Halo teman-teman, selamat datang lagi di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi lagi dengan teman-teman membuat marmer cake pandan coklat yang enak banget dengan kombinasi 10 telur. Kalian bisa buat kue ini untuk keluarga besar kalian ya. Nah, untuk yang 8 telur juga tidak kalah enak. Yang pasti ini legit banget, enak banget, harum banget, dan tentu saja sekali bikin langsung ludes. Nggak percaya, kalian bisa coba sendiri di rumah. Nah teman-teman, sebelum mencobanya jangan lupa terus subscribe, like, dan share channel saya ya. Halo teman-teman, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat marmer cake pandan coklat yang 10 telur ya. Nah, di sini bahan-bahannya adalah, di sini saya sudah punya kuning telur 10 kuning telur, lalu di sini ada 8 putih telur. Nah, di dalam kocokan putih telur ini udah kasih sedikit cream of tartar setengah sendok teh aja ya, supaya itu mempertahankan si putih telurnya supaya stay sambil kita kocok si adonan yang si kuning telurnya. Nah, di sini saya sudah punya mix mentega dan juga gula halus ya. Mentega ini mix dengan margarin ya. Mentega di sini saya mix dengan margarin, totalnya itu ada 415 gram. Ya, terserah kalian mau dimasukin menteganya berapa. Kalau saya pakai mentega Wisman itu 250 gram, sisanya baru pakai margarin. Untuk gulanya di sini saya pakai 250 gram gula halus ya. Lalu di sini saya juga sudah sediakan 30 susu kental manis ya. Jadi manisnya bisa dari sini, bisa dari si menteganya apa gula halusnya juga. Nah, kalau kalian mau gula halusnya lebih banyak, kental manisnya nggak mau dipakai, kalian bisa kasih 280 gram si gula halusnya ya. Lalu di sini ada 25 ml ya, lebih kurang 25 sampai 30 ml endapan pandan ya, endapan pandan suji nih ya. Lalu di sini juga saya sediakan tepung-tepungan. Saya pakai di sini sekitar 235 gram tepung terigu protein rendah, saya pakai kunci biru. Ya, saya tambah 20 gram sampai 25 gram susu bubuk dan cocoa cream. Oke, teman-teman. Lalu di sini juga saya sediakan coklat Van Houten untuk bentuk nanti dia punya marmernya. Ya, Van Houten mungkin pakai sekitar 2 sendok sampai 2,5 sendok makan ya. Nah, di sini saya juga udah kasih setengah sendok teh essence vanilla ya, atau vanilla essence atau vanili bubuk, kalian boleh pakai juga, sama aja. Nah, langkah pertama yang saya lakukan tentu saja kocok putih telurnya dulu sampai soft peak ya. Baru nanti seperti biasa kita akan kocok mentega dan juga si gula halusnya. Nah, langkah pertama yaitu teman-teman kita akan kocok si putih telurnya ini sampai dia soft peak ya, teman-teman. Jadi ini kecepatan 3 atau 4 aja sampai dia soft peak, itu lebih kurang 5 menit ya, 5 menitan gitu ya. Nah, ini dia sudah mulai soft peak banget seperti ini, kita matikan aja mixernya. Nah, ini tuh lebih kurang kayak 5 menit gitu, dia biasanya sih udah soft peak. Soft peaknya pakai gula, kalau putih telur kocok pakai gula sama enggak itu beda ya. Kalau pakai gula dikocok putih telurnya biasa lebih creamy gitu. Kalau yang ini tuh enggak, tapi dia tetap kaku gitu ya. Digoyang-goyang juga udah nggak tumpah gitu. Ya, ini kita sisihkan dulu, langsung kita kocok si mentega dan gula halusnya ya. Nanti juga kalau dia udah creamy banget, kita masukin si susu kental manisnya ya. Oke, nah ini langsung kita kocok. Nah, teman-teman, ini kita kocok dengan kecepatan tinggi. Nah, ini udah creamy banget, tadi lebih kurang itu 8 sampai 10 menit ya. 8 menit juga boleh ya. Biasanya sih udah creamy banget. Nah, ini akan kita masukkan si susu kental manisnya. Ini kita masukkan, lalu kita kocok lagi sampai rata aja, nggak boleh over mix ya. Nah, seperti ini teman-teman, ini kita kocok sampai rata aja. Lalu setelah dia benar-benar rata, ini kecepatannya 1 atau 2 aja. Lalu kita masukkan juga sekalian nanti si kuning telurnya satu persatu ya, sampai asal dia rata aja. Tidak boleh over mix ya. Kalau dia udah rata harus di stop. Nah, seperti ini kita kocok sampai dia rata aja ya, teman-teman. Nah, sekalian aja kita masukkan si pasta pandannya, atau kalau saya pakai jus pandan asli, endapan pandan ya. Nah, ini langsung kita masukkan aja semua, kita kocok sampai dia rata aja, tidak boleh over mix. Nah, di sini teman-teman bisa lihat warnanya udah sangat cantik sekali. Nah, kalau endapan pandan kalian berasa kurang hijau, kalian boleh kasih sedikit pasta pandan ya.
Nah, setelah rata, kita langsung siapkan si tepung terigunya, susu bubuknya. Ini kita aduk dulu biar rata semuanya. Baru kita kocok bersama dengan adonan pandan ini ya. Nah, kita bagi menjadi 3 tahap ya teman-teman, tidak boleh langsung. Mengaduknya ini harus satu arah ya. Satu arah, jangan sampai over. Pokoknya dia kalau udah rata dikit langsung masukin, rata dikit masukin gitu ya. Nah teman-teman, setelah rata langsung aja kita masukkan putih telur yang sudah kita kocok tadi. Kita harus ambil bagian yang berbusa aja. Jadi untuk air yang tersisa di bawahnya tidak boleh diambil sama sekali, karena itu akan bikin kue kita bantet ya. Nah jadi seperti ini kita aduk aja perlahan-lahan sampai dia rata, tidak boleh over mix juga. Jadi kalau dia udah rata, udah stop di situ aja ya. Diaduknya puter-puter aja. Nah setelah adonan rata, kita siapkan coklat bubuk, kita taruh di dalam mangkok yang sudah kita sediakan juga. Ini kayak mangkok bakso gitu ya. Nah ini kita sediakan, ini saya pakai 2,5 sendok makan ya. Lalu saya masukkan 20% dari adonan ini ke dalam mangkok ini ya. Nah buat kalian yang suka coklat, kalian mau kasih 30% sampai 50% dari adonan ini juga boleh banget ya, bebas. Nah setelah adonannya kita ambil seperti ini, kita aduk perlahan-lahan dengan sendok ya sampai rata ya teman-teman. Nah setelah rata, kita siapkan loyang yang sudah kita sediakan tadi, yang sudah kita oles dengan Carlo juga. Loyang ini loyangnya ukurannya 26 cm ya. Nah ini langsung aja kita masukkan dulu adonan si pandannya ya, di alas yang pertama ya, atau di base pertama ya. Nah di base pertama ini kalian bisa kasih agak tebal, atau kalau kalian mau tipis-tipis juga boleh ya. Jadi nanti hasil bawahnya itu tetap kayak pandan gitu, tapi dipotong dia ada goresan si coklat-coklatnya ya. Jadi sebenarnya bebas ya, kalau kalian mau kombinasi gitu juga boleh ya. Jadi enggak pandan coklat, tapi diselang-seling gitu juga boleh banget, bebas ya. Nah seperti ini kita masukkan aja semua bahan-bahannya ke dalam sini, diselang-seling gitu sedikit-sedikit. Nah ini yang terakhir ini kita bikin aja per satu-satu seperti ini. Nanti akan kita ulir-ulir gitu ya, supaya lebih cantik ya. Caranya gampang, ini diputer langsung ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas sampai ketemu lagi ya. Kalau saya sekali aja ya teman-teman, nggak suka 2 kali. Kalau 2 kali itu kayak berantakan gitu ya motifnya ya. Saya maunya sekali aja, jadi nggak mau terlalu yang marmer bagaimana banget gitu ya. Kalau teman-teman mau 2 kali puter jalan boleh, terserah. Nah ini langsung diputer aja di atas begini. Oke. Nah teman-teman, ini udah jadi, langsung aja kita panggang di dalam oven ya. Nah ini kita hentak-hentakan dikit boleh ya. Nah ini langsung kita panggang di dalam oven suhu 150 derajat selama lebih kurang 45 sampai 1 jam, tergantung oven kalian masing-masing. Nah teman-teman, ini sudah mateng. Ini tadi saya panggang 45 menit dengan api bawah, lalu 2-3 menit api atas. Udah cakep banget jadinya seperti ini. Ini nanti akan langsung kita balik ya. Tunggu dulu sekitar beberapa menit, baru langsung kita balik ya teman-teman. Nah setelah 5 menitan ini langsung saya balik aja seperti ini teman-teman, supaya kita bisa langsung buka dari loyangnya ya. Nah ini dia posisinya udah dibalik, langsung kita angkat. Tadang, ini dia hasilnya, cakep banget, mulus banget ya. Nah jadinya seperti ini nih teman-teman, udah cakep banget. Nanti kalau dia udah set banget, saya akan buka kasih teman-teman lihat dalamnya kue ini kayak apa ya. Ini pasti lembut sekali nih teman-teman, yang pasti ya. Oke, nah sampai jumpa di resep berikutnya. Ini dia marmer cake pandan coklat ya, 10 telur ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah, semoga resep ini jadi inspirasi juga buat keluarga kalian. Sampai jumpa di resep berikutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dadah. Nah teman-teman, ini udah set banget, ini udah besok harinya lagi. Memang saya selalu kalau bikin kue itu malam,
besoknya baru boleh dipotong gitu ya kalau untuk kue cake gini ya. Jadi dia biar lebih set dulu ya si adonannya gitu ya. Nah ini saya akan potong, kasih teman-teman lihat betapa lembutnya kue satu ini ya teman-teman ya. Nah jadi ini kita bisa potong sesuai dengan selera kita ya, mau berapa gede gitu ya. Saya akan kasih lihat teman-teman dalamnya kayak apa. Nah teman-teman, ini adalah hasil dari kue marmer pandan yang 10 telur ya. Nah jadinya seperti ini nih teman-teman, lembut sekali, enak banget, dipegangnya juga pas ya, dan teksturnya itu enak banget deh, lembut banget, dan juga ini itu wangi banget, wangi pandannya berasa banget. Memang perpaduan antara pandan dan coklat itu pas banget ya. Nah kalian juga harus cobain nih di rumah, wangi banget. Satu rumah saya tuh udah wangi dengan butter, pandan dan juga coklat. Dadah.